Halo teman-teman, kenalin nama saya Reza Nanda, NIM E311911 dari program studi D4 Demografi dan Pencatatan Sipil. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan beberapa ulasan dari sebuah film yang saya tonton kemarin. Para pecinta bola sudah tidak asing lagi dengan sebutan nama Tulehu. Ya, sebuah kampung yang terletak di Pulau Maluku. Karena kampung inilah yang merupakan tempat asal muasal para pemain tim nasional atau timnas sepak bola di negeri ini. Nah, film Cahaya dari Timur Beta Maluku, garapan sutradara Angga Dwima Sasongko. Beliau sudah beberapa menggarap film terkenal seperti Filosofi Kopi, Bukaan 8, Wiro Sableng 212, dan Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Dalam film ini, Angga mengambil sebuah perjalanan hidup seorang mantan pemain timnas Indonesia tahun 1996 yang bernama Sani Tawainela. Namun di sana Sani gagal dan memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Sekarang ia bekerja sebagai tukang ojek di kampung halamannya demi memenuhi kebutuhan keluarga. Namun banyak persoalan-persoalan yang harus dihadapi Sani, seperti mengurus keluarga yang menjadi prioritasnya sebagai kepala keluarga. Film ini di dalamnya mengandung pesan moral yakni toleransi dan persatuan yang dikemas melalui cerita sepak bola anak timur. Terdapat sebuah skin yang menggambarkan terjadinya konflik agama antara Islam dan Kristen sekitar tahun 2000 di Maluku. Inilah yang menjadi point of view film Cahaya dari Timur Beta Maluku adalah rasa toleransi dan saling membantu yang sangat erat antara agama Kristen dan Islam. Bagaimana tidak, ketika Sani kebingungan mencari biaya untuk ke Jakarta, ada seorang pendeta dari Paso datang ke rumah Sani memberikan sedikit uang dari jamaah gereja. Tak hanya itu, para tetangga pun juga ikut memberikan sumbangan demi berangkatnya anak-anak ke Jakarta untuk mengikuti turnamen sepak bola. Cerita ini banyak sekali kejadian-kejadian yang kurang bisa dipahami dan tokohnya tidak terduga. Pada bagian Sofyan memberikan sedikit motivasi kepada Sani yang telah merasa mengecewakan keluarganya dan Maluku. Sani sempat putus asa dan menyerah akan keadaan. Pada bagian ini yang menjadikan semangat terpacu untuk mengharumkan nama daerah asal. Tidak pandang suku, ras, dan agama, Sani berusaha memberikan pemahaman tentang siapa diri mereka bukan Tulehu atau Paso, bukan Islam atau Kristen, tapi mereka adalah Maluku. Yang ada hanyalah nama Maluku. Akhirnya pertandingan dimenangkan oleh tim Maluku. Tim Maluku berhasil memenangkan pertandingan lewat drama adu penalti dan membuat tim Maluku mencatatkan sejarah pertama kali menjuarai kompetisi sepak bola nasional. Banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam film ini. Di antaranya ialah mengajarkan toleransi dan tolong-menolong tanpa melihat sudut pandang suku, ras, dan agama. Selain itu, film ini memberikan semangat tinggi untuk berusaha menjadi lebih baik dan tidak mudah menyerah terhadap keterbatasan. Setidaknya film ini sangat berguna untuk anak-anak muda, khususnya dalam hal mengejar cita-cita mereka. Saya merekomendasikan film Cahaya dari Timur Beta Maluku untuk referensi hiburan keluarga yang murah meriah. Film ini berbeda dengan film-film yang bergenre olahraga seperti Garuda di Dadaku, Tendangan dari Langit, dan lain sebagainya. Film ini sebenarnya juga ada kejadian fakta di dalamnya yang menjadikan film Cahaya dari Timur Beta Maluku ini patut untuk ditonton bersama. Poin terpenting di dalam film ini yakni mengandung semangat nasionalisme yang tinggi. Semangat inilah yang patut dicontoh yang awalnya merasakan gagal, terpuruk, kemudian putus asa dengan melihat film ini akan terbawa suasananya untuk kembali berjuang. Ingatlah masih ada orang yang mau memberikan semangat atau dorongan kepada kita. Yang terpenting adalah semangat dari dalam diri kita seperti yang ditunjukkan Sani saat keadaan terpuruk. Dan juga sifat berani mengambil resiko inilah yang tidak mudah dilakukan oleh semua orang. Akan tetapi, film Cahaya dari Timur Beta Maluku juga bukan tanpa kelemahan. Satu hal dalam film ini ialah penggunaan bahasa daerah Maluku, Tulehu. Oleh karena itu, penonton harus dibantu dengan subtitle berbahasa Indonesia. Kemudian munculnya tokoh-tokoh secara spontan membuat penonton kebingungan mencari alur cerita dari film ini. Misalnya, adanya keberadaan Sofyan. Film ini lebih cocok dan bermanfaat bagi para anak muda untuk dijadikan sebagai acuan semangat dalam memperoleh suatu keinginan. Namun perlu diketahui bahwa bimbingan orang tua harus tetap ada dan orang tua seharusnya mengarahkan ke dalam hal yang positif. Film ini cocok ditonton bersama keluarga saat liburan sekolah sebagai mengisi waktu luang.
Jadi inti dari film Cahaya dari Timur Beta Maluku menceritakan kisah perjuangan seseorang mulai dari konflik perbedaan yang ada di Maluku hingga mengantarkan suatu kebanggaan bagi daerahnya. Suka duka dilalui bersama anak-anak ini. Selain itu, prioritas keluarga juga diutamakan. Jangan sampai urusan keluarga dikesampingkan tanpa memikirkannya. Oh iya, di dalam film ini juga mengambil syuting asli dari daerah Maluku yang secara otomatis akan banyak pengunjung yang datang ke sana. Kampung Tulehu kini menjadi sangat populer mengingat di dalam kisah ini menjelaskan anak-anak dari Tulehu yang kini menjadi pemain sepak bola profesional. Sekian, terima kasih.